Pembelajaran 3 dalam subtema 1, tema 8. Muatan IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Muatan IPS tentang jenis mata pencaharian penduduk berdasarkan tempat tinggal. Nah, Dieng terletak di dua wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Ketampakan alam Dieng berupa dataran tinggi. Dieng terkenal sebagai penghasil sayuran dan tempat tujuan wisata. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Keadaan alam suatu tempat memengaruhi mata pencaharian penduduknya. Lingkungan memengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Mata pencaharian penduduk dataran tinggi berbeda dengan penduduk dataran rendah atau di daerah pesisir pantai. Yang pertama, mata pencaharian masyarakat di daerah pantai. Pantai itu merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Kita bisa bermain ombak, melihat keindahan pantai, serta kesibukan para nelayan dan orang-orang yang sedang bekerja. Daerah pantai dapat dimanfaatkan sebagai tempat penangkapan ikan, pengolahan garam, pelabuhan laut, dan tempat rekreasi. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, pengusaha tambak, petani garam, dan pengrajin. Nelayan ya, yang pertama nelayan. Pekerjaan sehari-hari seorang nelayan adalah menangkap ikan di laut. Ada dua macam nelayan, yaitu nelayan pengusaha dan nelayan penyewa atau buruh. Nelayan pengusaha mempunyai kapal atau perahu untuk menangkap ikan. Nelayan penyewa atau buruh tidak mempunyai kapal atau perahu. Nelayan penyewa atau buruh tergantung pada nelayan pengusaha. Yang kedua, pengusaha tambak adalah pemilik modal dalam usaha tambak. Biasanya ia memiliki lahan tambak. Biasanya juga tambak digunakan untuk memelihara udang dan ikan bandeng. Yang ketiga, petani tambak. Petani tambak itu adalah orang yang bekerja pada pengusaha tambak. Petani tambak mendapatkan upah dari pengusaha tambak. Jumlah mereka lebih banyak daripada pengusaha tambak. Yang keempat adalah petani garam. Petani garam adalah para pekerja atau buruh yang mengerjakan usaha pembuatan garam. Pengusaha garam biasanya sekaligus sebagai pengusaha tambak. Jadi, petani garam juga tergantung kepada pengusaha tambak atau garam. Yang kelima, perajin. Laut juga menghasilkan kerang, bunga karang, dan batu-batu laut. Hasil laut itu dijadikan bahan-bahan untuk membuat barang kerajinan. Penduduk pantai banyak yang bekerja sebagai pembuat barang kerajinan. Yang kedua, mata pencaharian masyarakat daerah dataran rendah. Dataran rendah itu merupakan wilayah dataran dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Daerah ini biasanya padat penduduk. Daerah dataran rendah memiliki tanah yang subur sehingga sering dijadikan sebagai pusat permukiman penduduk. Nah, mata pencaharian di dataran rendah itu antara lain ada petani, buruh tani, pedagang hasil bumi, perajin alat-alat rumah tangga dan alat pertanian, peternak, buruh musiman, dan lain-lain. Petani. Nah, petani itu ada dua jenis, petani pemilik lahan dan petani penggarap. Petani pemilik lahan mengolah lahan pertaniannya sendiri, sedangkan petani penggarap mengerjakan sawah atau ladang yang bukan miliknya sendiri. Mereka mengolah sawah atau ladang tuan tanah atau petani lain. Buruh tani mengerjakan tanah pertanian sebagai tenaga harian lepas. Mereka diberi upah oleh pemilik lahan. Yang ketiga, pedagang hasil bumi. Pedagang hasil bumi menjual barang-barang hasil bumi ke pasar di kota. Biasanya mereka datang ke desa-desa untuk membeli hasil pertanian. Mereka membeli padi, jagung, sayur mayur, buah-buahan, dan sebagainya. Yang keempat, perajin alat-alat rumah tangga dan alat pertanian. Para perajin ini biasanya membuat alat-alat rumah tangga dan alat-alat pertanian. Alat-alat rumah tangga misalnya kompor, panci, dan rak piring. Alat-alat pertanian misalnya cangkul, bajak, dan sabit. Bentuk mata pencaharian penduduk di dataran rendah yang kelima adalah peternak. Selain sebagai petani, biasanya penduduk dataran rendah juga memelihara ternak. Contohnya, sapi, kambing, ayam, dan itik. Namun ada juga yang khusus menjadi peternak. Biasanya peternak memelihara hewan ternak dalam jumlah besar. Mereka biasanya memelihara sapi perah, ayam potong, ayam petelur, dan ikan air tawar. Yang keenam adalah buruh musiman.
Buruh musiman adalah orang-orang yang dipekerjakan pada musim tanam dan musim panen. Buruh tani mencari kegiatan pekerjaan yang lain bila mereka sudah selesai mengerjakan sawah. Lain-lain, sebagian masyarakat di daerah dataran rendah bekerja sebagai pedagang, pegawai atau karyawan dan pekerja jasa. Nah, yang ketiga, mata pencaharian masyarakat di dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran tinggi memiliki suhu udara yang sejuk dan pemandangan alam yang indah sehingga sering dimanfaatkan sebagai tempat tujuan wisata. Mata pencaharian penduduk di dataran tinggi sebagai berikut. Yang pertama ada peternak, ada petani, ada pekerja atau buruh perkebunan, ada pekerjaan pertukangan, dan pedagang. Mata pencaharian masyarakat kota. Kota adalah pusat pemerintahan dan perdagangan atau kegiatan ekonomi. Penduduk kota biasanya lebih padat daripada penduduk desa. Penduduk kota pada umumnya bersifat campuran antara penduduk asli dengan warga pendatang, bahkan dengan warga negara asing. Nah, mata pencaharian di kota umumnya lebih banyak dan lebih bervariasi. Apa saja mata pencaharian penduduk kota? Yang pertama ada pekerja jasa. Tahu ya, pekerja jasa itu orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian yang dimilikinya. Contohnya dokter, sopir, guru, penjahit, pegawai salon, konsultan, pengacara, dan banker. Yang kedua karyawan swasta. Nah, jumlah golongan karyawan swasta sangat besar di daerah perkotaan. Contohnya itu karyawan perusahaan ya. Ada juga karyawan bank-bank. Kemudian yang ketiga wira swasta. Wira swasta artinya mendirikan usaha sendiri. Ya, punya usaha sendiri. Contohnya orang yang membuka usaha bengkel, orang yang membuka toko, orang yang membuka usaha tempat cukur rambut. Yang kelima pedagang. Tahu ya, pedagang itu banyak macamnya ya. Ada pedagang grosir atau agen besar, pedagang agen, pedagang eceran atau distributor, pedagang kaki lima, dan pedagang asongan atau keliling. Yang kelima buruh dan tenaga harian lepas. Nah, di kota besar banyak sekali pabrik atau industri, banyak sekali penduduk kota yang menjadi buruh pabrik. Misalnya buruh di pabrik sepatu, pabrik suku cadang kendaraan, pabrik minuman, dan garmen. Selain itu, ada juga yang menjadi buruh lepas. Mereka diberi upah berdasarkan tenaga yang telah digunakan. Contohnya apa? Buruh bangunan, buruh angkut pasar atau swalayan, buruh angkut pelabuhan, buruh angkut stasiun atau terminal, dan tukang sampah. Selanjutnya muatan bahasa Indonesia tentang menentukan latar dan amanat dalam cerita fiksi. Nah, unsur-unsur yang membentuk cerita diantaranya adalah latar dan amanat. Latar disebut juga dengan setting. Latar merupakan keterangan tempat dan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar juga memuat keterangan tentang keadaan sosial tokoh. Latar dibagi menjadi 3, latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat berhubungan dengan tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar tempat dapat menyatakan desa, wilayah, atau suatu tempat tertentu. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu berkaitan dengan waktu terjadinya peristiwa, bisa menunjukkan hari, tanggal, bulan, tahun, malam, atau musim, bahkan bisa menggambarkan zaman atau periode tertentu. Yang ketiga, latar sosial. Latar sosial menggambarkan kedudukan sosial tokoh dalam cerita. Latar sosial juga membahas pekerjaan, adat, dan religi tokoh cerita. Selain itu, latar sosial menggambarkan suasana yang terjadi. Suasana yang terjadi bisa suasana gembira, sedih, atau panik. Nah, selain latar, kemudian amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang atau penulis dari karya sastra yang ditulisnya. Amanat dapat berupa pesan moral. Pesan moral yang ingin disampaikan pengarang dapat berupa pesan moral yang berupa nasihat dan pesan moral yang berupa larangan. Amanat dapat disampaikan secara tersirat dan tersurat. Maksudnya tersirat itu apa? Tersirat artinya amanat disampaikan secara tidak langsung. Biasanya tercermin pada perilaku dan ucapan tokoh cerita. Lalu bagaimana kalau tersurat? Tersurat artinya amanat yang disampaikan secara langsung di dalam cerita, sehingga pendengar atau pembaca dapat langsung mengetahuinya. Amanat ini biasanya terdapat pada akhir cerita. Nah, bagaimana cara menentukan amanat dalam cerita fiksi? Caranya 1. Mendengarkan atau membaca cerita dengan seksama. 2. Mencari dan mencatat kalimat yang mengandung nasihat. Nasihat dapat disampaikan melalui tokoh dalam cerita. 3. Nasihat yang telah dicatat dikaitkan dengan nilai-nilai kehidupan yang ada, seperti nilai moral, agama, budaya, atau sosial.
Nah, muatan PPKN tentang keragaman karakteristik individu dan di lingkungan keluarga. Wina sangat menyukai masakan yang dibuat ibu. Bahkan seluruh anggota keluarga suka dengan masakan ibu. Setiap hari keluarga berkumpul untuk makan bersama. Nah, dapatkah kamu menyebutkan jenis keragaman di lingkungan keluargamu? Keragaman itu apa? Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Jadi, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada individu. Keragaman karakteristik individu dapat berubah keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Keragaman yang terdapat dalam keluarga harus kita hargai, tentu saja ya. Nah, manfaat menghargai adanya keragaman di lingkungan keluarga itu apa saja? Yang pertama, menghasilkan komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Yang kedua, menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dalam keluarga. Tiga, keadaan lebih aman dan tentram. Yang keempat, menghindari perselisihan yang terjadi antar anggota keluarga. Itu adalah materi di pembelajaran 3. Semoga bermanfaat ya.